Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kelompok 8 akan memberikan edukasi tentang TB atau yang sering dikenal oleh masyarakat TBC. For your information, apa itu TBC? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Menurut riset WHO pada tahun 2016, TBC menempati peringkat ke-10 penyakit penyebab kematian di dunia. Kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui seberapa besar, seberapa luas pengetahuan masyarakat mengenai TBC. Baik, maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Muhammad Surni. Baik, di sini maaf sebelumnya apa Bapak pernah punya riwayat penyakit TBC atau dari keluarga? Untuk riwayat pribadi sih tidak ada, tapi ada salah satu anggota keluarga saya yang terkena penyakit TBC. Salah satunya siapa? Orang tua saya sendiri, ada bapak saya yang terkena TBC. Apa Bapak tahu tentang penyakit TBC itu? Belum tahu TBC. Belum tahu ya. Kalau gejala-gejalanya Bapak tahu? Untuk gejala-gejalanya yang selama ini yang saya tahu yaitu ketika biasanya di malam hari badan keluar keringat, terus badan terasa, suhu tubuhnya terasa panas, berat badan turun drastis, lalu pernah suatu ketika batuk keluar darah. Kalau pengobatannya Bapak tahu? Untuk saat ini pengobatan kita pernah merujuk ke rumah sakit dan dari pihak rumah sakit untuk dikembalikan lagi ke puskesmas karena dapat info dari pihak rumah sakit bahwasanya penyakit TBC ini adalah program dari pemerintah, jadi secara pengobatan kita dapat obat dari puskesmas terdekat. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih untuk Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Asi. Mbak Asi sebelumnya pernah mengidap penyakit tuberkulosis atau keluarganya ada yang pernah mengidap? nggak tahu. Nggak ada. Mbak sebelumnya tahu nggak penyakit tuberkulosis itu apa? Menular. Iya, betul sih. Penyakit tuberkulosis sendiri Mbak tahu gejala-gejalanya? Setahunya cuma batuk, terus keluar darah gitu. Karena dia bisa nular gitu dari jenis vitamin dan bekas dia. Oh ya, betul sekali. Untuk ini sendiri pengobatannya Mbak pernah tahu itu gimana Mbak? Pengobatannya aku kurang tahu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Dari wawancara yang sudah kami lakukan kepada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa itu penyakit tuberkulosis. Di sini, kami akan mencoba mengedukasi dan menginformasikan apa itu penyakit tuberkulosis. Berikut penjelasan. Perkenalkan, nama saya Manuk Ratna, nomor induk mahasiswa 2019-01233. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tuberkulosis paru atau yang sering disebut adalah TBC. TBC ini merupakan penyakit infeksi kronik yang sudah lama dikenal manusia atau masyarakat luas. Infeksi ini disebabkan oleh kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini dapat menyerang paru-paru seperti kelenjar getah bening, kulit, usus, atau saluran pencernaan dan selaput otak. Adapun gejala-gejala pada TBC, menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2014, gejala utama pada TBC adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Untuk tambahan gejalanya yaitu batuk berdahak, berat badan menurun, nafsu makan menurun, sesak napas, badan lemas, dan berkeringat pada malam hari. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi keadaan rumah, kepadatan hunian, lingkungan rumah, lingkungan sanitasi tempat bekerja yang buruk, dan pendapatan keluarga. Dan yang kedua ada faktor status gizi, malnutrisi atau kekurangan kalori, protein, vitamin, zat besi. Itu
itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Dan yang ketiga ada faktor umur. Faktor umur usia pada 15 sampai 50 tahun, usia lanjut lebih dari 55 tahun, sistem imun seseorang menurun sehingga sangat rentan terkena berbagai penyakit seperti TBC. Dan yang keempat ada jenis kelamin. Laki-laki lebih besar daripada perempuan. Mengapa? Menurut WHO mengatakan 1 juta per tahun perempuan meninggal akibat TBC. Dan laki-laki sangat lebih tinggi dibanding perempuan karena rokok dan alkohol dapat menurunkan pertahanan tubuh pada seseorang. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprileautri dengan nomor induk mahasiswa 2019010236. Bagaimana kita mengetahui seseorang atau mendiagnosis seseorang mempunyai penyakit TBC? Yang pertama, keluhan atau gejala klinisnya yaitu demam, batuk, disertai dahak. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis. Dahak berwarna kuning kehijauan. Diambil 2 hari, pada pagi hari 3-5 cc. Untuk yang ketiga, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini pemeriksaan yang dilakukan menggunakan alat di rumah sakit terdekat. Untuk yang keempat atau yang terakhir, tuberkulin test. Apa itu tuberkulin test? Tuberkulin test ini pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui adanya kuman penyebab tuberkulosis pada tubuh. Baik, saya Riwana Firdiana, NIM 201901204. Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana upaya kita dalam pencegahan tuberkulosis. Nah, ada 4 poin yang harus kita ingat, yaitu ada 4P. Yang pertama adalah pengawasan pada si penderita, yang kedua adalah pengawasan lingkungan, yang ketiga adalah pemeriksaan, yang keempat adalah penyuluhan. Untuk yang pertama adalah pengawasan pada penderita. Itu ketika penderita batuk, dia harus menutup mulut, mengenakan masker, dan juga tidak membuang dahak pada sembarangan tempat. Yang kedua, ini yang paling penting, dia harus menjaga kontak langsung dengan orang-orang yang tidak terkena dengan tuberkulosis. Yang ketiga adalah melakukan vaksinasi BCG. Apa itu vaksinasi BCG? Vaksinasi BCG adalah vaksin yang berasal dari basil tuberkulosis yang telah dilemahkan. Vaksinasi ini tidak hanya berlaku untuk si penderita, tetapi juga orang-orang yang terdekat dengan penderita. Kemudian, yang keempat adalah untuk penderita tuberkulosis harus teratur dalam meminum obat dan sesuai dengan anjuran. Yang kedua adalah pengawasan lingkungan. Pengawasan lingkungan ini mulai dari diri sendiri, yaitu kebersihan tangan, kebersihan rumah, desinfeksi, dan juga yang terpenting adalah untuk perabotan-perabotan rumah itu harus mempunyai tempat-tempat tersendiri dan berbeda dengan orang yang menderita tuberkulosis. Yang ketiga, poin ketiga adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini berlaku untuk orang yang terkena tuberkulosis dan juga orang-orang terdekatnya. Apa pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan yang disebut dengan tuberkulin test. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penyuluhan. Penyuluhan ini amat penting untuk orang-orang yang ingin akan informasi mengenai tuberkulosis. Hal ini sangat membantu untuk masyarakat mengetahui gejala maupun penyembuhan untuk tuberkulosis itu sendiri ataupun pencegahannya. Perkenalkan, nama saya Tridianto, nomor NIM 2021022008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengobatan tuberkulosis. Bagi penderita tuberkulosis, ada satu hal yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu keteraturan dalam meminum obat anti tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh. Biasanya penderita mengkonsumsi obat anti tuberkulosis tersebut antara 6-8 bulan. Apabila tidak ada keteraturan dalam meminum obat, maka akan terjadi beberapa hal, yaitu kuman penyakit tuberkulosis akan kebal terhadap obat sehingga sulit untuk diobati. Dan yang paling parah, yaitu kuman dapat berkembang lebih banyak dan menyerang organ lain. Sehingga ketika kuman tersebut kebal, obat akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penderita bisa sembuh. Dan pada umumnya pengobatan tuberkulosis akan selesai dalam waktu 6 bulan. Yaitu 2 bulan pertama setiap hari adalah tahap intensif, dilanjutkan 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan, yaitu tahap lanjutan. Pada kasus tertentu, penderita bisa minum obat setiap hari selama 3 bulan lamanya dan dilanjutkan 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan.
bila pengobatan dilakukan, penderita tidak akan menularkan penyakitnya ke orang lain. Obat anti tuberkulosis adalah komponen terpenting dalam pengobatan TB. Pengobatan TB adalah merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari kuman tuberkulosis, menurut Kemenkes RI tahun 2014. Pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip diantaranya yaitu pengobatan diberikan dalam bentuk panduan obat anti tuberkulosis yang tepat, mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Obat anti tuberkulosis bukanlah obat tunggal, melainkan kombinasi antara beberapa jenis yaitu isoniazid, rifampicin, pyrosinamid, dan ethambutol yaitu pada tahap intensif, dan isoniazid rifampicin pada tahap lanjutan. Pada kasus tertentu ditambahkan suntikan streptomycin. Penderita dengan tuberkulosis pada dahulu hanya memakai satu macam obat saja. Dengan hanya digunakannya satu macam obat ini, banyak terjadi resistensi karena sebagian besar bakteri penyebab tuberkulosis bisa dimatikan. Tetapi sebagian kecil bakteri tidak dapat dimatikan. Dan bagian kecil ini dapat berkembang biak dengan cepat. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya resistensi, ini pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan memakai panduan obat. Sedikitnya diberikan 2 macam obat yang bersifat bakterisid, yaitu obat primer dan obat sekunder, menurut Setiati tahun 2014. Pengobatan tuberkulosis yaitu ada 5 kategori. Kategori pertama yaitu 2-HLZE per 4H3R3 untuk pasien TB dari BTA plus dan BTA min. Dan kategori 2, 2-HRZES per 1-HRZE per H3R3E3 untuk pasien ulangan. Pengobatannya kategorinya 1 yang gagal atau pasien yang kambuh. Dan kategori 3, 2-HRZ per 4H3R3 untuk pengobatan pasien baru dengan BTA min dan RO+. Kemudian kategori 4, RHZES plus obat ini untuk pasien dengan tuberkulosis kronik. Dan yang kelima yaitu kategori 4, HOT ini 2 atau H seumur hidup untuk pasien MDR. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang pengobatan tuberkulosis. Terima kasih. Baik, sekian edukasi dan informasi dari kami mengenai tuberkulosis. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share.